ada cita-cita lain. Ya, hari ini kita berbahagia secara semua baik. Saya ingat bagaimana penciptaan itu, ya hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, semua baik. Tetapi di hari ke-6 itu juga ada manusia diciptakan oleh alam. Tapi ketika manusia itu seorang diri, di situ baru ada ayat tertulis, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Mengapa? Karena ada program Allah yang mulia di dalam manusia itu. Manusia itu ya akan memuliakan Tuhan, tapi tidak hanya seorang diri. Ya, jika dia seorang diri, tidak akan bertambah orang yang akan memuliakan nama Tuhan. Nah, ada mandat yang Tuhan akan berikan kepada manusia itu dan tidak bisa dilakukan oleh manusia itu seorang diri. Maka tidak baik manusia itu seorang diri, maka Tuhan ya memberikan seorang wanita ya untuk mendampingi dia itu sebagai penolong. Nah, tema kita hari ini adalah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Ya, dalam pernikahan ya dua menjadi satu, ya menjadi satu, disatukan. Nah, dalam Matius pasal ke-19 ayat 6, ya firman Tuhan berbunyi demikian. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, ya apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dua menjadi satu. Kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kita akan karya Allah dalam satu. Kita akan karya Allah dalam satu. Tapi dunia kuasa kegelapan yang mempersatukan kalian. Ya, itu sebabnya dalam pernikahan kudus dua menjadi satu karena dipersatukan oleh Allah. Siapa yang dipersatukan oleh Allah? Yang dipersatukan oleh Allah adalah pria dewasa dengan wanita dewasa, bukan pria dengan pria. Jangan pernah kita mempersatukan pria dengan pria. Berbahaya itu. Coba katakan kiri kanan, berbahaya itu. Itu melanggar firman Allah. Dan jangan kita mempersatukan wanita dengan wanita dalam satu rumah tangga pernikahan kudus. Wah, itu sangat berbahaya. Dan jangan pula kita mempersatukan manusia dengan binatang. Dan sangat berbahaya. Beberapa hari yang lalu saya melihat di media sosial. Tapi bukan orang itu, saya bukan diberkati di gereja gitu ya. Tapi ada pernikahan beberapa, bukan hanya satu pasang ya, dengan kambing. Jadi yang laki-laki itu ya manusianya laki-laki ya, manusia ya. Yang pasangan laki-laki ini adalah kambing betina. Memangnya gak ada manusia lagi. Wah, kacau banget. Dan mereka ya upacara. Jadi, tapi mereka kemudian dari agama mereka mendisiplin mereka, mengatakan ini salah. Betul, itu salah. Jadi yang dipersatukan oleh dua jadi satu itu adalah pria dewasa, bukan anak-anak. Jadi kalau ada anak-anak minta diberkati dalam pernikahan, kita harus tolak. Ada anak-anak, gak apa-apa anak-anak disatukan dulu, diberkati dulu, nanti baru mereka satu rumah begitu. Ya supaya gak kemana-mana. Oh gak boleh, gak harus bilang begitu ya. Atau yang wanitanya masih anak-anak, tidak boleh. Pria dewasa dan wanita dewasa. Saya yakin yang duduk di depan kita ini adalah pria dewasa dan wanita dewasa. Amin. Coba lihat kiri kanan. Ya, kenapa diberkati ada loh ya? Sudah diberkati, setelah diberkati tahu yang laki-laki yang di sampingnya kan pura-pura perempuan. Ternyata laki-laki. Tapi ini nggak pura-pura. Harus ada seleksi ya. Jadi itu sudah terjadi. Dan pendeta yang memberkati ya bagaimana tertipu juga karena penampilan. Jadi jangan tergoda dengan penampilan, harus dicek kembali. Ya, penampilan kadang-kadang begitu meyakinkan, tetapi faktanya tidak seperti ini. Dewasa, pria dewasa, wanita dewasa, dan mereka harus saling mencintai. Jadi nggak ada pemberkatan karena dipaksa. Saya yakin tidak ada paksaan ini antara laki dan perempuan.
Kalau ada paksaan, lebih baik nggak usah dilanjutkan pernikahan itu, hanya akan membuat kacau saja. Ya akan berkata saya dulu dipaksa. Sebenarnya sih saya nggak suka sama dia, tapi karena dipaksa ya udahlah ya. Akhirnya menikah terpaksa. Jadi hari ini kita tidak melakukan pernikahan terpaksa. Ini pernikahan yang sudah digumuli, didoakan, benar-benar digumuli, didoakan, dan karena mereka saling mencintai. Jadi ada dalam surat yang mereka tanda tangan di Mitra itu adalah yang surat namanya suka sama suka. Jadi kalau nanti dalam perjalanan pernikahan mereka berkata, sebenarnya aku mencintai kamu, lain tanda tangan siapa? Ayo, jangan karena sedikit baru masalah berkata sebenarnya aku tidak mencintai kamu. Memang akan ada masalah, tapi jangan sampai berkata sebenarnya aku tak mencintai kamu. Jangan juga mencintai yang lain. Bapak-bapak ada amin? Ibu-ibu ada amin? Atau bapak-bapak masih ada mencintai yang lain? Jangan sampai ada orang cinta lama bersemi kembali. Bahaya. Coba lihat kiri kanan dan katakan bahaya itu. Nah, waktu kemarin dalam bulan ini saya katakan kalau nanti ada pertanyaan, jangan sampai ada wanita yang berkata, "Pak pendeta berhenti, saya nggak setuju." Itu suami saya. Wah, bahaya itu. Atau ada laki-laki berkata, "Pak pendeta berhenti, jangan kayak mereka." Karena yang wanita itu masih berstatus istri saya. Wah, bahaya itu. Tapi mereka pastikan mereka saling mencintai, saling mengasihi, yang dipersatukan Allah yang memang mengasihi satu dengan yang lain. Nah, saling menerima satu dengan yang lain. Ya kita nggak bisa, si suami menuntut kesempurnaan, wanita nggak boleh. Wanita menuntut kesempurnaan yang laki-laki nggak boleh. Ada kelebihan wanita itu, ada kekurangannya. Ada kelebihan pria itu, ada kekurangannya. Nah, ketika dipersatukan Allah, maka kedua yang menjadi satu ini harus saling menerima satu dengan yang lain, baik kekurangannya maupun kelebihan. Ya, ada kelebihan masing-masing, ada kekurangan. Tetapi di dalam kelebihan dan kekurangan itu, ketika mereka saling menerima, maka kuat apa yang dipersatukan oleh Allah. Nah, waktu dipersatukan oleh Allah, dua menjadi satu, haruslah dalam pernikahan kudus. Tidak boleh kita ketemu di sembarang tempat, kemudian kita menikah hari ini ya, selesai. Ketemu lagi di tempat lain, kita menikah hari ini ya, selesai. Enak saja. Emangnya pernikahan itu kali-kali kan? Tidak. Pernikahan seperti yang kita lakukan ibadah ini adalah kudus di hadapan Tuhan. Amin. Karena kita lakukan di dalam hadirat Allah. Ya, nanti ketika mereka berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan Tuhan. Bukan bermain-main. Itu sebabnya ini penting ketika nanti berhadapan dengan persoalan pergumulan dan mulai menggoncangkan pernikahan itu. Ingat, kita dipersatukan oleh Allah dalam pernikahan kudus. Dan masuklah mereka dalam rumah tangga yang baru. Ini namanya rumah tangga yang baru. Ya, mulai berkarya. Ya, rumah tangga yang baru, membangun rumah tangga yang baru, yang memikirkan keluarga sendiri yang baru, mulai ya memikirkan bagaimana kehidupan ke depan, bagaimana untuk menjadi berkat, bagaimana untuk memuliakan nama Tuhan. Karena tujuan daripada Tuhan yang memberikan wanita itu kepada laki-laki itu supaya semua baik dan keduanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan untuk itu mereka harus meninggalkan ayah dan ibu. Bukan berarti tidak peduli ayah dan ibu, bukan. Tetapi tidak bergantung lagi dengan ayah dan ibu. Jadi ini satu rumah tangga kita lagi waktu anak-anak dalam rumah tangga ini kita sebagai anak ketergantungan kepada orang tua. Tapi ketika kita dewasa, kita harus tinggalkan ayah dan ibu, bersatu dengan istri kita. Kita boleh membangun rumah tangga yang baru. Kelak anak-anak kita juga akan meninggalkan kita, mereka akan masuk dalam rumah tangga yang baru. Jadi artinya adalah mulailah satu rumah tangga yang baru didirikan untuk memuliakan nama Tuhan. Tidak berarti mengabaikan orang tua, tidak. Tidak berarti melupakan orang tua, tidak. Tetapi artinya tidak lagi bergantung pada orang tua. Sudah harus berani menghadapi segala tantangan secara berdua.
rumah tangga yang baru. Kelak diberikan oleh Tuhan keturunan, mulai bersama dengan anak-anak. Ya, rumah tangga yang baru berjuang bersama-sama. Dua menjadi satu. Ya, di ayat 4 berkata begini, firman Tuhan. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Inilah yang masuk dalam pernikahan kudus. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ini karya Allah. Jadi Allah yang mempersatukan manusia itu dengan perempuan itu. Kita tahu Alkitab berkata, ketika manusia itu sendiri dan Tuhan berkata tidak baik manusia itu seorang diri saja. Manusia itu ada dalam tidurnya, nyenyak, dia tidak mengerti apa-apa. Tuhan mengambil tulang rusuk daripada Adam dan dibangunnyalah seorang perempuan. Ini satu rahasia. Adam tidak tahu. Yang dia tahu adalah ketika dia bangun, Tuhan berkata, ini dia pendamping, penolong, dan dinamai perempuan. Dan Adam sendiri mengakui bahwa itu adalah tulang dari Tuhan, daging dari Tuhan. Jadi bagian dari laki-laki itu perempuan itu. Dan sudah sepatutnya menjadi satu. Nah, untuk melanjutkan karya Allah yang harus mereka kerjakan, saudara yang terkasih dalam, apa artinya dua menjadi satu? Ya kita renungkan, berarti keduanya dipersatukan oleh Allah. Itulah pernikahan kudus. Jika belum dipersatukan oleh Allah, jika kita tidak tahu itu merupakan satu keluarga, satu rumah tangga yang kudus di hadapan Allah. Karena mereka belum berjanji di hadapan Tuhan. Tetapi ketika nanti kedua saudara kita berjanji di hadapan Tuhan, itu titik di mana mereka memulai kehidupan yang baru, mulai rumah tangga yang baru. Kebenaran yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam, dipersatukan oleh Allah, dua menjadi satu, dipersatukan oleh Allah dan tidak boleh diceraikan manusia dengan alasan apapun. Dua jadi satu ini nggak boleh dipisahkan, karena ini adalah karya Allah dan Allah mau itu terus bersatu dan hanya mau yang memisahkan. Artinya suami istri harus berjuang bersama untuk mempertahankan pernikahan itu. Karena pernikahan itu salah satu sasaran empuk dari kuasa kegelapan, mau menghancurkan rumah tangga. Ini pekerjaan kuasa kegelapan. Tidak suka keluarga itu harmonis, bahagia. Bisa akan bergerak terus. Ya, kita tahu bagaimana ketika Bapak Ayub rumah tangganya bahagia diberkati Tuhan, hubungan harmonis dengan istrinya, apanya ada, anak-anaknya semua. Wah, itu tidak tinggal diam. Digojloknya keluarga itu, rumah tangga itu. Anak-anaknya meninggal, hartanya bahkan istri yang dikasihinya berkata, Pak Ayub, matilah kau, tutupilah Tuhan. Wah, ceritanya mestinya perempuan itu menjadi penolong, ternyata jadi perongrong. Halo ibu-ibu, jangan jadi perokok ya. Ada apa ibu-ibu? Perongrong itu artinya bagaimana Pak Pendeta? Ini loh, suami udah kerja gitu. Ada tetangga baru beli Nmax. Coba lihat kiri kanan dan katakan Nmax. Dan berkata, Pak, Nmax. Pak, Nmax. Itu perongrong saudara. Nmax. Itu perongrong saudara. Apa yang membenarkan bercerai itu diperbolehkan? Sebenarnya tidak boleh. Lanjut. Tidak ada alasan membenarkan bercerai itu. Tidak ada. Nah, mungkin orang berkata kemiskinan ada karena keuangan, ekonomi. Saya nggak mau bersama dengan suami. Ekonomi kita begini saja, suami gajinya kecil banget. Oh, suami orang sana sudah hebat, naik pangkat, jabatan luar biasa, gajinya besar. Loh, ini suami saya gitu-gitu aja. Masalah keuangan aja.
akhirnya si istri bilang sampai di sini saja pernikahan. Tidak boleh ya, jangan ya dek. Janganlah masalah ekonomi kan bersama-sama ayo, tidak apa-apa dari kecil setiap perkara kecil Tuhan akan percayakan perkara besar yang penting kita berjuang bersama gitu. Suami istri harus menerima sekalipun saat ini ekonomi agak sulit suami atau ya gaji istri kecil gaji suami kecil atau jangan-jangan gara-gara gaji istri lebih besar istri melonjak dan mereka yang lain itu bahaya juga ya. Boleh nggak gaji istri lebih besar? Boleh, tidak apa-apa. Tapi istri jangan menjadi kepala. Yang kepala itu laki-laki ya. Jangan mengatur-ngatur suami gara-gara gaji istri lebih besar. Nggak boleh. Tetap suami adalah suami. Ya. Karena ada juga terjadi ya. Kemarin karena ada di berita ya. Karena suaminya dapat jadi P3K atau P3S? P3K ya. Langsung dia tinggalkan istrinya, istrinya langsung ditinggalkan. Ini suami yang kurang bagus. Akhirnya istrinya protes, masuk ke pemerintah cabut itu SK-nya, jadi nggak pegawai lagi. Ya, akhirnya dia tidak dapat apa. Tapi setelah nggak dapat apa baru kembali ke istrinya. Wah, nggak apa ya. Coba bersama-sama udah dapat berkat, tetap bersama suami kita bagus. Nah, cari gara-gara dia ya. Jangan masalah ekonomi kemudian kacau rumah tangga. Atau mungkin masalah kesehatan. Waduh, pasangan saya sakit-sakitan. Apa yang mau saya dapatkan? Ada ya? Karena pasangan sakit-sakitan, nyusahin aja. Tinggalkan aja. Bakal mungkin ada keluarga bilang, ngapain kamu suami kayak gitu? Kamu kan perempuan, harusnya dia yang membiayai. Kenapa jadi kau yang biayai? Emangnya kita minta si suami harus kayak gitu? Kan tidak. Tapi kalau rumah tangga yang dipersatukan Allah karena saling mencintai, saling mengasihi, berkorban. Kalau suami ya tidak berdaya karena satu dan lain hal, istri tidak boleh meninggalkan Allah. Istri harus bertanggung jawab juga buat suami. Ada amin istri-istri? Ada amin suami-suami? Ada amin suami. Bapak-bapak ada amin? Jangan istri itu sudah gak berdaya, ngapain lagi punya istri kayak gini loh, yuk sakit-sakitan sebentar saya bawa rumah sakit, sebentar baru sakit. Terus saya pulang kerja malah kasih, bukan bilang saya, aku dikasih ini apa ini minyak kayu putih, tolong olesin Pak. Ini dia mana olesin minyak kayu putih? Bukannya ini balsam Pak, tolong kaki saya mati gitu loh. Jangan. Kalau untuk akhirnya bapak-bapak harus pegang minyak kayu putih atau minyak oles dan katakan puji Tuhan masih ada minyak kayu putih untuk saya olesi kepada istri saya dan olesi dengan sukacita. Tuhan berkati, beri kesembuhan. Ada amin? Juga ada aminnya. Amin. Jangan bilang sekarang kamar ini baunya apa nih? Bau kayak gini sekarang minyak Tuhan. Itu ada orang sekarang kok capek deh gitu ya. Wah, kemudian ada suara-suara lain. Tinggalkan aja istri kayak gini atau tinggalkan aja suami kayak gitu. Nggak boleh karena dipersatukan oleh Allah. Kesehatan, apapun keadaan kesehatan, pertahanan. Mungkin karena tidak dapat memberi keturunan. Ini terjadi saudara. Jadi saya melihat dalam satu ayat dan memang fakta. Dan keluarga besar juga menerima. Dia yang nggak punya keturunan, istri juga bisa kasih keturunan. Udahlah, cari wanita lain. Nah kalau misalnya, oke, sudah diberkati, dapatlah wanita lain, terus datang ke Pak Pendeta, Pak Siaran, Pak Pendeta tolong berkati istri yang kedua. Di Pak Pendeta Siaran, oh iya, bagus, tidak apa-apa, mari saya berkati. Enggak boleh. Yang pertama, terima apa yang Tuhan izinkan terjadi, udah komitmen, maka sebelum masuk dalam pernikahan semua harus dibicarakan. Masalah ekonomi, masalah kesehatan, ada bimbingan pernikahan, masalah kan kalau tidak dikasih keturunan buat Tuhan bagaimana? Siap terima, ya. Karena pernikahan itu, ya, bukan hanya untuk maunya kita, sesuka-suka kita, untuk keuntungan pribadi, tidak. Jadi tidak ada apa-apa. Sekalipun tidak ada keturunan, tetap pernikahan dipertahankan. Oh mungkin ada, ya ada yang kecil.
Jadi suami suka pukul atau istri suka pukul, lebih baik cerai saja. Tidak boleh, karena waktu sebelum pernikahan kan sudah kenal dong. Sudah tahu dong siapa suaminya, sudah tahu dong siapa akan jadi istrinya. Biar ada satu cerita lucu ya dalam pernikahan. Kemudian ibu mertua datang. Nah, kebetulan datang kepada yang ibu ini punya anak perempuan. Wah, anak perempuannya buka rumah, ternyata dia pipinya udah merah-merah. Wah, gimana? Suami mau pilih kamu ya? Awas, saya berikan dia kamu kepada dia bukan untuk disiksa. Mana suamimu? Nah, setelah dibuka, ternyata suaminya lebih parah. Ini perempuan, antum bawa mulut karena istrinya jago karate. Akhirnya berkata, aduh, capek deh. Tadi mau membela anaknya perempuan. Bisa juga bapak-bapak lebih parah dikerjain sama istri lu. Hati-hati dengan istri. Wah, jangan main-main. Tapi di sini nggak ada ya. Saling mengasihi, saling mencintai. Kadang-kadang KDRT bisa saja muncul, tapi segera redakan. Seringkali saya katakan nanti kedua mau mulai. Kalau nanti ada yang mau ribut boleh, tapi katakan kita berdoa dulu ya. Ya, atau suami mama, saya sebenarnya mau begini, tapi kita berdoa. Atau istri mau marah, boleh marah, saya kan siap dimarahin, tapi kita berdoa dulu. Pasti puasa di 8 jam menyingkir. Atau mungkin ada alasan kehadiran orang ketiga, orang keempat, gara-gara dia, tidak ada. Ya, kemarin dalam video saya katakan jangan sampai ada nama-nama tertentu masuk tersimpan. Ada, kasih tahu kepada calon suami calon istri ini dulu, mantan ini banyak ini, tidak apa-apa. Ya, Bapak Ibu banyak dulu mantan-mantannya, tapi nggak apa-apa, kalian kan mantan dong, masa lalu dong. Tapi jangan ingat-ingat lagi. Itu masa lalu. Yang ada sekarang hanya suami istri yang diberkati Tuhan. Berikut ayat yang ketiga berkata begini. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Mereka tanya, Tuhan Yesus mereka mau membenarkan diri mereka sebenarnya boleh bercerai. Dengan alasan apa? Itu Musa kasih surat cerai. Dia ayat berikut ayat ini. Nah, kata mereka kepadanya, jika demikian, karena jawaban Yesus tidak boleh alasan apa saja. Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi sejak semula tidak ada istilah perceraian. Bisa, apapun kesalahan pasangan bisa diterima kalau kita tidak menegakkan hati. Kadang-kadang yang perempuan menuntut, yang laki-laki juga menuntut. Laki-laki karena sudah merendahkan diri, tapi perempuan terus menuntut, akhirnya nggak tahan. Atau perempuan sudah merendahkan diri, yang laki-laki menuntut. Kalau tidak ada yang sama-sama merendahkan hati, maka perceraianlah yang akan terjadi. Di ayat 9 lanjut. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zina. Jadi bentuk cerai bisa dengan catatan kalau ada perzinahan. Tetapi pasangan itu tidak boleh menikah lagi. Itu jelas ayatnya. Ya, jadi boleh bercerai kalau salah satu pasangan berzina. Kenapa bercerai? Karena pasangan yang tersakiti itu tidak terima, itu maksudnya. Oh, saya diselingkuhin, saya dikhianatin, saya nggak mau terima lagi dia. Oke, baik. Tetapi ketika bercerai, masing-masing tidak boleh menikah. Kalau menikah, tetap mereka dalam perzinahan pernikahan juga. Jadi tidak boleh menikah lagi. Ya, kalaupun harus cerai karena perzinahan, tetapi kalau ada kerendahan hati mau terima, mengampuni, mengasihi satu dengan yang lain, perceraian tidak akan terjadi. Ya, berikut. Dalam Roma pasal 7 ayat 2 berkata begini. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Ayat 3. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain.
Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki yang lain, dan sebaliknya masih dan yang dia masih berzina, tetapi pasangannya sudah meninggal. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat kebenaran ini. Betapa dahsyatnya, pentingnya, ya, pernikahan dua menjadi satu. Ya, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Ya, bisa dibantu di sini. Jadi, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Lanjut, yang pertama, dua jadi satu ini dipersatukan oleh Allah. Pegang teguh, Tuhan yang mempersatukan kalian. Amin. Tuhan, kalian berdoa, kalian percaya hal itu. Dan ini karya Allah, pertahankan, perjuangkan. Ya. Dan yang kedua, tidak boleh diceraikan oleh manusia, tidak boleh diceraikan oleh alasan apapun. Ya. Yang kedua, ya, tidak boleh pertahankan. Dua kebenaran dipertahankan dalam rumah tangga. Memang akan ada pergumulan, ada tantangan, tetapi ketika dia dewasa, wanita dewasa yang berjanji, berkomitmen, saling mengasihi, saling mencintai, dan masuk dalam rumah tangga baru, maka berdua hadapilah tantangan yang ada. Suka duka silih berganti, itu kehidupan bersama-sama. Ada ilustrasi ya yang sangat menarik bagaimana pasangan ini setia sampai mati, ya, begini ya. Pendeta pernah ajarkan, ya, yang sudah berkeluarga bisa buat begini ilustrasinya. Jadi jari tengah ditekuk buat begini, masing-masing jari ketemu, masing-masing jari, semua bisa praktekkan dulu, ya, praktekkan, bisa ya, ya, mau mulai buat begini, tengah-tengah begini, sudah, oke, sekarang perhatikan, jari jempol ini pisahkan, bisa, gambarkan ini, katakan dengan orang tua kita, apa, tidak bisa berpisah. Dan suatu saat akan berpisah. Ya. Nah, kemudian jari telunjuk bisa orang yang kita kasihi. Ya, mungkin kakek nenek, sahabat, bisa. Kita siapapun di sini bisa ya. Kemudian anak-anak. Nah, sekarang jari manis bisa. Yang ini gampang bisa, tapi yang jari manis di mana cincin itu melekat. Belum mulai, berarti mereka berkata, tidak menyatu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Roh Kudus terus menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami mengerti tentang pernikahan. Tuhan yang mempersatukan dua menjadi satu dan tidak boleh diceraikan oleh alasan apapun. Tapi seringkali terjadi perceraian karena kelemahan kami secara manusia, keterbatasan kami. Begitu kami mohon pertolongan dari Tuhan. Kita menuntut kedua mengikrarkan janji nikah mereka. Tuhan, buat mereka mengerti kebenaran ini dan mereka pegang kebenaran ini sehingga rumah tangganya akan terus mereka pertahankan sampai garis akhir, bahkan sampai maut yang memisahkan. Bagi kami yang sudah masuk dalam pernikahan, Tuhan tolong kami supaya kami terus saling mengasihi, mencintai, menerima pasangan kami dengan penuh sukacita. Ada kekurangan, ada kelebihan, tetapi kami tetap bersama karena Tuhan yang menyatukan. Bersyukur atas firman-Mu, meteraikan bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam prosesi peneguhan pernikahan kita. Saudara kita, Saudara Jeffrey Febrian dengan Saudari
Octavia Putri Suryani. Kedua mempelai saya persilakan untuk berdiri. Di depan kita telah berdiri Saudara Jeffrey Febrian dan Saudari Octavia Putri Suryani yang bersedia diteguhkan jika mereka di tengah-tengah jemaat Tuhan, agar menjadi nyata bagi kita bahwa mereka bersedia memenuhi panggilan Tuhan. Maka saya mempersilakan mereka untuk menjawab secara jujur di hadapan Tuhan dan jemaatnya sebagai saksi pertanyaan-pertanyaan berikut. Sebelum saya memberikan pertanyaan kepada kedua mempelai, saya mau beri pertanyaan kepada keluarga jemaat, ya sahabat, apakah ada yang tidak setuju atau yang keberatan bahwa mereka akan diberkati pernikahan mereka saat ini? Jika ada yang keberatan atau tidak setuju, bisa angkat tangan dan berikan alasan. Baik, tidak ada yang angkat tangan, berarti semua memberi doa restu. Amin. Aminnya masih kecil. Amin. Puji Tuhan. Karena semua memberi dukungan, saya akan lanjutkan kepada mempelai laki-laki. Saudara Jeffrey Febrian, apakah saudara mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya sebagai saksi? Yang pertama, bahwa saudara bersedia menerima saudari Octavia Putri Suryani sebagai istri saudara. Yang kedua, bahwa saudara bersedia mengasihi dan melayani istri saudara, baik di waktu suka maupun duka, senang maupun susah, sakit maupun sehat, dan menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Yang ketiga, bahwa saudara sebagai suami yang beriman dan setia bersedia memelihara istri dan anak jika ada anak kelak dikaruniakan Tuhan, akan mendidiknya dalam pengenalan akan Yesus Juru Selamat. Yang keempat, bahwa saudara tidak akan meninggalkan istri saudara dan hanya bercerai dengan dia karena maut, dan menjalani hidup bersama mencerminkan persekutuan jemaat dengan Kristus. Saudara Jeffrey Febrian, apakah jawabnya? Ya, saya bersedia dengan segenap hatiku dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Yang berikut kepada mempelai wanita. Saudari Octavia Putri Suryani, apakah saudari mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya sebagai saksi hal berikut? Pertama, bahwa saudari bersedia menerima saudara Jeffrey Febrian sebagai suami saudari. Yang kedua, bahwa saudari bersedia mengasihi dan melayani suami saudari, baik di waktu suka maupun duka, sedang maupun susah, sakit maupun sehat, dan menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Yang ketiga, bahwa saudari sebagai istri yang beriman dan setia bersedia memelihara suami dan anak jika ada anak kelak dikaruniakan Tuhan, akan mendidiknya dalam pengenalan akan Yesus Juru Selamat. Yang keempat, bahwa saudari tidak akan meninggalkan suami saudari dan hanya tercerai dengan dia karena maut, dan menjalani hidup bersama mencerminkan persekutuan jemaat dengan Kristus. Saudari Octavia Putri Suryani, apakah jawabnya? Iya, saya bersedia dan menjalankan dengan segenap hatiku dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mempelai berdua yang dikasihi Tuhan, setelah saudara berdua memutuskan bersama untuk hidup sebagai suami istri di dalam terang kasih Tuhan Yesus Kristus, maka sekarang saya mengundang saudara berdua untuk berjabat tangan sambil mengucapkan janji nikah di hadapan Allah dan jemaatnya. Mempelai laki-laki, saya persilakan berjabat tangan. Oke, ya. Saya, Jeffrey Febrian, menerima engkau, Octavia Putri Suryani, sebagai istriku dan selalu setia mengasihimu dalam untung dan malam, dalam suka dan duka, dalam senang dan susah, dalam sehat dan sakit, bahwa saya akan
mengasihimu dan setia sebagaimana wajib orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Kepada mempelai perempuan, saya persilakan. Saya Octavia Putri Suryani menyambut engkau Jeffrey Febrian sebagai suamiku dan berjanji bahwa saya akan tetap menjaga engkau dan setia kepadamu dalam utung dan malam, dalam suka dan duka, dalam senang dan susah, dalam sehat dan sakit, bahwa saya akan memelihara engkau dengan setia sebagaimana wajib dan berdoa beriman kepada Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, kedua mempelai akan menyematkan cincin yang merupakan lambang keutuhan, ya, kesatuan dalam cinta kasih mereka. Ya, cincin ini mereka akan sematkan satu dengan yang lain, di mana mereka menyatakan, ya, ketulusan, keutuhan cinta kasih mereka kepada mempelai pria akan menyematkan cincin ini. Cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda pernikahan dan keteguhan kita dalam nama Yesus Kristus. Ya, bisa dilihat di fotografi. Oke, dalam mempelai wanita kepada mempelai pria. Saya berikan kepada engkau sebagai bukti cinta kasih Allah dalam Yesus Kristus. Dari tahan. Baik, bisa dipakai lagi. Pakai yang lain. Kita dibantu mungkin tangan. Jemaat yang kita bangun berdiri. Saudara Jeffrey Febrian dan saudari Octavia Putri Suryani berdasarkan kasih dan setia Tuhan yang menyebut dirinya mempelai jemaat dan sebagai pelayan Yesus Kristus, saya meneguhkan nikah saudara Jeffrey Febrian dan saudari Octavia Putri Suryani di dalam nama Allah Bapa, Anak, yaitu Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan.
Hendaklah damai sejahtera Kristus memelintah dalam hatimu, dan hiduplah dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang hayat. Karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu. Amin. Kita nyanyikan satu pujian. Kami berserah, kami berserah. Kita kembali dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur. Kedua anakmu telah masuk dalam pernikahan. Mereka telah berjanji satu dengan yang lain di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Hamba berdoa menyerahkan rumah tangga yang baru ini ke dalam tangan kasih. Turunlah berkat-Mu atas mereka, berkat rohani dan berkat jasmani. Kasih sayang Tuhan berlimpah dalam hidup mereka. Nyatakan kasih dan kuasa-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan biarlah mereka boleh menjadi berkah dimanapun mereka berada. Kiranya berkat Abraham, Ishak, Yakub turun atas rumah tangga yang baru ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jemaat persilakan kembali. Kita akan menyaksikan mempelai pria akan memberikan ciuman kudus kepada mempelai wanita di saat akan datang. Mempelai pria saya minta mundur 2 langkah. Ya lagi. Moderator silakan ya diabadikan. Ya dimulai dari sekarang. Silakan diberikan ciuman pada istrimu. Ya mana kalian sudah diberkati. Oke, kita beri tepuk tangan. Tapi saya bilang dulu karena mempelai pria terlalu jauh, kurang mencium, jadi seperti mau jatuh gitu ya. Jadi dekati dengan lembut, dengan sukacita dan berikan ya ciuman yang terindah, ya termesra ya. Oke, mundur 1 langkah. Ya, ini sengaja Pak Pendeta buat begitu tadi di awal nih Pak Pendeta saya di grup sekali, baru sekali bisa berkali-kali pernikahan ya. Oke, dimulai dari sekarang. Lagi dekatin ya. Oke, ditahan 1, 2, baik. Tuhan berkati. Mereka akan menandatangani piagam dari gereja. Nah, sertifikat ini adalah salah satu yang diperlukan mereka kata sipil ya, pernikahan sama alisannya. Fotografer bisa lebih dekat fotonya ya, Bapak. Baik. Juga akan ditandatangani oleh kedua saksi daripada mempelai pria Bapak ini.
kasih mempelai kita dan silakan. Oh iya, selanjutnya yang sakti Francisca. Di sini namanya Francisca Parayusma Hutusari. Oh, iya. Pengurus gereja, jadi saya akan menyerahkan piagam ini dan juga satu Alkitab kepada keluarga yang sudah diberkati saat ini. Saya dari gereja belakang. Mungkin mau menyampaikan sesuatu kalau dikasih media kepada Salam di Tuhan. Pernikahan saya hari ini sudah berjalan dengan baik. Kami mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Saya mewakili gembala, pengurus gereja, dan seluruh jemaat untuk memberikan Alkitab ini yang adalah untuk landasan untuk membangun rumah tangga Pak Jack dan Ibu Oktaviani. Biarlah Alkitab ini bisa terus dibaca dan direnungkan supaya menjadi kekuatan dalam rumah tangga kalian berdua. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sudah diberkati hari ini. Ada jemaat. Baik, kita sambut dengan sukacita. Mempelai dia berkata, lega, gitu ya. Senyum ya. Waktu dipoto dia bagus ya.